Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita datang dengan kesungguhan hati, kita menaikkan pujian kepada Tuhan, dan kita mau berdoa hanya kepada Tuhan. Kita percaya pengharapan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu, untuk boleh datang dan memanjatkan setiap doa-doa kami. Dan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan yang pimpin setiap kami, sehingga ketika kami mengikuti persekutuan doa ini, kiranya sungguh ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh sungguh menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai persekutuan doa pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan teramat tahu apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita gumulkan. Marilah kita datang memanjatkan pujian kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran kita. Tuhan yang memurnikan setiap motivasi kita di hadapannya. Mari kita naikkan pujian tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau Tuhan masih memberikan kita kecukupan, kesehatan, dan juga iman percaya hanya kepada Tuhan. Kita percaya itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita juga berdoa mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa mungkin di dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita minta Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan adalah iya dan amin. Dan kami percaya kalau kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan, dan kami masih dicukupkan segala apa yang kami perlukan. Kami percaya itu semua adalah pertolongan dan anugerah daripada Tuhan. Biarlah dari hati kami yang terdalam kami boleh sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa
menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Seringkali kami mengecewakan Tuhan, seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami datang dengan kesungguhan hati kami mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan ialah setia dan adil, dan Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi bagian refnya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersama berdoa untuk beberapa kegiatan gereja kita yang akan dilakukan. Kita berdoa untuk pembinaan jemaat, secara khusus tentang doktrin, tentang doa orang yang benar, yang akan dibawakan oleh Pendeta Yakub Susabda pada tanggal 5 Maret. Kita berdoa untuk segala persiapannya, dan kita berdoa untuk pembinaan ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mengikutinya. Kita juga berdoa untuk setiap komisi yang ada di gereja kita. Kiranya komisi-komisi yang ada ini dapat menjadi sebuah wadah pertumbuhan rohani bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya melalui setiap program yang ada juga dapat membawa persekutuan yang hangat di dalam setiap komisi yang ada. Dan kita berdoa secara khusus juga untuk gerakan pemuritan yang ada di gereja kita melalui kelompok kecil yang ada. Kiranya Tuhan yang gerakan lebih banyak lagi jemaat yang mengikuti kelompok kecil dan bertumbuh di dalam komunitas Tuhan. Mari kita berdoa untuk 3 pokok doa ini. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk persiapan pembinaan jemaat secara khusus tentang doa orang yang benar yang akan dibawakan oleh Pendeta Yakub Susabda. Tuhan yang memberkati segala persiapannya. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pembinaan ini, dan berkati setiap kami yang boleh mengikutinya. Kiranya melalui pembinaan ini boleh sungguh-sungguh membawa jemaat untuk mengerti esensi doa itu di dalam kehidupan orang percaya. Dan kami percaya pembinaan ini boleh menjadi berkat. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap komisi-komisi yang ada di gereja kami. Tuhan yang memberkati, kiranya setiap komisi boleh menjadi sebuah wadah untuk boleh melayani setiap jemaat-jemaat Tuhan, menumbuhkan setiap jemaat-jemaat Tuhan secara kuantitas maupun secara kualitas, agar kiranya melalui komisi-komisi ini nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk setiap program yang dilakukan oleh komisi-komisi. Kiranya program ini boleh menjadi sarana untuk boleh menjadi pertumbuhan rohani yang baik bagi setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gerakan pemuritan yang ada di gereja kami melalui kelompok kecil. Tuhan yang berkati setiap kelompok kecil yang sudah ada. Dan bagi jemaat yang belum mengikuti kelompok kecil, Tuhan yang gerakkan. Kiranya setiap jemaat Tuhan boleh sungguh-sungguh mau dibentuk di dalam komunitas kelompok kecil, bertumbuh bersama di dalam komunitas tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa menyerahkan untuk setiap hal yang ada di dalam gereja kita, secara khusus untuk pembesukan wilayah yang sudah boleh dilakukan. Kiranya pembesukan wilayah ini yang mulai dijalankan kembali dapat menjadi sebuah wadah untuk menjangkau jemaat. Kita tahu di masa-masa yang tidak mudah ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan dapat terjangkau melalui pembesukan wilayah ini, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk PIEE yang boleh dilakukan oleh gereja kita. Kiranya gerakan ini dapat membawa jiwa-jiwa baru untuk mengenal Yesus
Dan ada orang-orang yang dipanggil Allah melalui PIEE ini untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga berdoa, tidak lupa mendoakan untuk setiap pos PI, baik itu di pos PI Bungo, pos PI Sarolangun, Air Hitam, dan Tembesi, serta juga gereja cabang Kuala Tungkal. Kiranya pertumbuhan jemaat di sana boleh berjalan dengan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dan kiranya melalui pos PI dan gereja cabang ini, nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Mari kita berdoa untuk 3 pokok doa ini. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk pembesukan wilayah yang boleh dilakukan oleh tim pemerhati gereja. Tuhan yang memberkati setiap tim yang boleh melakukan pembesukan ini. Untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, kiranya boleh diberkati melalui perkunjungan ini. Melalui masa-masa yang sulit ini, kami percaya gereja dapat menjadi berkat dengan memberikan perhatian kepada setiap jemaat yang memerlukan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk gerakan PIEE yang boleh dilakukan. Tuhan, yang pakai gerakan ini boleh menjangkau jiwa-jiwa baru untuk boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk keberadaan pos-pos PI, baik itu di Bungo, Sarolangun, Air Hitam, dan Tembesi, juga untuk gereja cabang Kuala Tungkal. Tuhan yang memberkati setiap pos PI dan gereja cabang ini boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat, menjangkau jiwa-jiwa di daerah-daerah, dan kiranya semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah sekali lagi doa kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar setiap seru dan doa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Marilah kita penuh harap, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan yakinilah bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK 286. Janganlah kau tinggalkanku. Janganlah kau tinggalkanku, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Baiknya yang kedua. Di hadapan tahta Tuhan, ku bersamamu. Dengan imanku berlutut, teguhkan aku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Musik saja. Kita percaya hanya kepada kasih Kristuslah sandaran hidup kita. Marilah kita datang kepadanya. Kita naikkan pujian baiknya yang ketiga. Ku bersandar kasih Tuhan datang padamu. Oh, kau yang menghiburkanku dengan kasih-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus.
aku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Mari kita bersama berdoa secara khusus untuk setiap jemaat kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Bapak Amyau di dalam masa pemulihan pasca jatuh. Kita berdoa untuk Ibu Nirwati dalam keadaan lemah tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Gan Siok Cheng dalam masa pemulihan pasca operasi. Kita berdoa untuk Bapak Andreas Sim yang sedang pengobatan ke luar negeri. Dan kita berdoa untuk Liang Semu di dalam masa pemulihannya. Dan kedua, kita juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat kita yang kita tahu sedang bergumul di dalam masa pemulihan setelah terinfeksi COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan, memberikan pengharapan, dan Tuhan menyatakan kuasa melalui kesembuhan yang Tuhan berikan. Mari kita bersama berdoa untuk dua pokok doa ini. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat kami yang berada di dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa untuk Bapak Amyau di dalam masa pemulihan pasca jatuh. Kami berdoa untuk Ibu Nirwati di dalam keadaan lemah tubuhnya. Kami berdoa untuk Ibu Gan Siok Cheng dalam masa pemulihan pasca operasi. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Sim yang sedang pengobatan ke luar negeri. Dan kami berdoa juga untuk Liang Semu di dalam masa pemulihan. Kami percaya setiap jemaat-jemaat kami ini yang sedang bergumul di dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan hati mereka. Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan memberikan proses pemulihan yang baik. Dan kami juga saat ini berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang sedang di dalam masa pemulihan pasca terinfeksi COVID-19, di dalam masa-masa peningkatan orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami manusia yang terbatas, tetapi kami percaya Tuhan yang menolong setiap sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang kami tahu saat ini sedang bergumul. Tuhan yang berikan ketenangan, berikan pengharapan, berikan sukacita. Karena kami percaya pemulihan dan kesembuhan itu hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Saat ini kita mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kita, secara khusus untuk pemerintahan kita di dalam upaya yang terus dilakukan, melakukan vaksinasi booster dan menekan laju penyebaran kasus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap pemerintahan boleh diberikan hikmat, diberikan bijaksana yang daripada Tuhan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi penanganan kasus COVID-19 ini. Dan kita juga berdoa secara khusus untuk kondisi dunia yang saat ini di dalam masa yang mencekam, masa yang kurang baik terkait adanya perang antar negara yang sedang terjadi. Kiranya kita percaya Tuhan melihat keadaan dunia kita. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang akan menjaga dunia ini. Dan kiranya setiap kita boleh ambil bagian di dalam melihat situasi terkini ini dan boleh menjadi pemberita kedamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita berdoa untuk dunia ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk pemerintahan kami Indonesia di dalam upaya mencegah penyebaran lebih banyak lagi kasus COVID
secara khusus Omikron. Kami berdoa Tuhan yang berikan hikmah bijaksana kepada pemerintah untuk boleh mengambil keputusan yang terbaik, dan kiranya laju pertumbuhan ini boleh ditekan, proses vaksinasi booster boleh terus dilakukan, dan kiranya bangsa kami boleh tertolong, boleh dalam kondisi yang semakin kondusif ke depan, dan kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami ke dalam pimpinan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk dunia. Di dalam masa-masa yang tidak menentu, terjadi perang, terjadi satu situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang mencekam, situasi yang mungkin menakutkan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia yang Engkau ciptakan. Tuhan selalu melihat dan Tuhan menjaga dunia kami ini. Tuhan yang tolong supaya setiap kami juga boleh ambil bagian di dalam menyuarakan kebenaran dan menyuarakan kedamaian di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan yang tolong untuk negara yang sedang bertikai. Kami percaya negara itu boleh melakukan rekonsiliasi di masa yang akan datang, dan kiranya kedamaian itu kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan bangsa dan negara kami dan dunia ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini oleh penginjil Mariana. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Dan biarlah firman itu yang berkuasa boleh mengubah setiap hati kita. Mari kita mempersiapkan hati, mengisi bejana hati kita dengan firman Tuhan, dengan menaikkan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Kan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada penginjil Mariana, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelum kita lebih lanjut untuk mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang mau kami renungkan ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati juga setiap kami yang mendengarkan, sehingga apa yang disampaikan
itu sungguh menjadi berkat dalam hidup kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menyertai akan pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu mengenai integritas dalam pekerjaan. Kalau kita berbicara mengenai integritas, apa itu sebenarnya integritas? Integritas secara teori ya mengatakan suatu ketaatan kepada prinsip-prinsip moral dan etis. Contohnya mengenai kejujuran. Itu adalah integritas. Di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki integritas di dalam kehidupannya. Saya mengajak kepada kita untuk melihat lebih dahulu dalam Amsal 28 ayat yang ke-6. Amsal 28 ayat yang ke-6 mengatakan, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya. Saudara, pernyataan kata yang bersih kelakuannya ini menunjukkan kata integritas. Dengan demikian, lebih baik orang miskin yang memiliki integritas daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ini kata Amsal. Lalu satu lagi saya ingin kita bersama melihat juga di dalam Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal juga menekankan bahwa orang yang jujur itu dipimpin oleh integritasnya, oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah saudara, melalui ayat ini kiranya kita boleh dikuatkan, diingatkan terus bahwa integritas itu penting di dalam kita bekerja. Tokoh-tokoh Alkitab begitu banyak di dalam Alkitab yang di dalam melakukan pekerjaannya sungguh-sungguh memiliki integritas. Malam hari ini saya mau fokus pada salah seorang tokoh, yaitu Yusuf. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian 37 sampai dengan 41 itu banyak menceritakan bagaimana kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Saya mengajak pertama kita melihat di dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kejadian 37 ayat 12 sampai 14. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Iya Bapak." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Saudara, cerita tentang Yusuf ini tidak asing lagi, apalagi bagi guru-guru sekolah minggu. Sudah tahu cerita tentang Yusuf ini. Siapa Yusuf ini? Yusuf ini anak kesayangan dari ayahnya. Sementara dia juga mempunyai saudara-saudara yang begitu banyak.
Kita melihat di sini, kita tidak membahas kehidupan daripada orang tua Yusuf atau saudara Yusuf. Tapi kita mau meneliti sekarang di sini, kita melihat kehidupan daripada Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang sangat penurut pada orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya, pasti dia turuti. Dia tidak pernah membantah orang tuanya. Dan dia juga sangat sayang pada saudara-saudaranya. Tetapi sebaliknya, apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya terhadap Yusuf? Saudara-saudaranya ini penuh rasa iri hati dengan Yusuf. Karena orang tuanya ini sangat sayang pada Yusuf. Dibelikan jubah yang bagus, diperhatikan, sehingga saudara-saudaranya ini merasa cemburu ya melihat kehidupan Yusuf yang penuh perhatian dari orang tuanya. Lalu kita melihat di sini, Yusuf walaupun saudara-saudaranya ini iri hati, dia tidak pernah punya rasa untuk benci pada saudara-saudaranya, untuk iri hati juga dengan saudara-saudaranya. Yusuf di sini benar-benar orang yang tulus, ya. Dia tulus, dia baik hati. Suatu hari ayahnya ini bilang sama Yusuf, "Pergilah ke tempat saudara-saudaramu itu sedang ada di ladang. Bawakanlah makanan ke sana." Lalu dengan senang hati Yusuf mau melakukan tugas yang diberikan oleh sang ayah. Tapi apa yang terjadi sesampainya Yusuf di sana? Saudara-saudaranya tidak suka dengan kehadiran Yusuf di sana. Justru sebaliknya, saudara-saudaranya mau mencelakakan Yusuf. Saudara-saudaranya ini merencanakan hal yang jahat buat Yusuf. Mereka merencanakan, mereka berunding. Nah, si anak kesayangan ayah ini datang. Mari kita melakukan sesuatu untuk dia. Apa yang dilakukannya? Yusuf jubahnya dibuka gitu ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika saudara-saudaranya ini menangkap Yusuf, membuka jubahnya, kemudian memasukkan ke dalam sumur? Yusuf tidak memberontak, Yusuf tidak protes. Yusuf menuruti apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, saudara-saudaranya mulai berpikir, nanti kalau ayah bertanya apa yang harus kita lakukan? Mereka mulai berunding, terus mereka akhirnya mulai memikirkan lagi. Kita jual saja. Kebetulan pada waktu itu ada orang Midian yang lewat di sana. Mereka akhirnya mengambil Yusuf kembali dari sumur. Tidak dibiarkan di dalam sumur. Saudara-saudaranya berpikir juga, nanti kalau dia mati bagaimana? Kita jual saja. Akhirnya Yusuf diambil kembali dari sumur. Yusuf dijual kepada orang Midian. Setelah Yusuf dijual kepada orang Midian, dibawanya Yusuf oleh orang Midian ini ke Mesir. Lalu bagaimana dengan sang ayah? Apa yang harus dilaporkan kepada ayahnya oleh saudara-saudaranya ini? Saudaranya ini mulai berunding, berpikir, ini jubah, mari kita lumuri darah binatang. Kita bunuh kambing, kita lumuri darahnya. Kita bilang saja bahwa Yusuf itu mati dimakan oleh binatang buas. Saudara, rencana saudara-saudara Yusuf ini sangat berhasil. Ketika mereka pulang, ayahnya bertanya, kemana adikmu Yusuf? Apakah kalian tidak menjumpai adikmu? Akhirnya saudara-saudaranya bilang, kami melihat bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas. Dan ini kami sempat membawa jubahnya. Sudah berlumuran darah. Hati sang ayah sangat sedih.
ketika mendengar hal tersebut. Singkat cerita kita tinggalkan si sang ayah ini. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Setelah Yusuf dibawa ke Mesir oleh orang Midian ini. Sesampainya di sana Yusuf dijual lagi oleh orang Midian ini dengan seorang yang bernama Potifar. Potifar adalah kepala pengawal Raja Firaun. Yusuf dijual, kemudian oleh Potifar ditempatkan di rumahnya untuk bekerja, menjadi pelayan di rumahnya. Ya, membersihkan rumah, merapikan, dan lain-lain yang harus dikerjakan di rumah. Saudara, Yusuf menerima kenyataan ini. Walaupun dia harus bekerja, dia jauh dari keluarganya, tapi dia melakukan pekerjaan itu dengan senang hati. Dia tidak ngomel-ngomel, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia tetap bekerja dengan penuh integritas. Dia tunjukkan pekerjaan yang baik dia kerjakan di rumah itu. Sang majikan pasti senang kalau punya pegawai seperti itu. Potifar punya seorang istri. Pada waktu itu, istri Potifar sangat senang juga dengan kehadiran Yusuf. Selain Yusuf itu rajin, Yusuf itu tampan. Yusuf itu ganteng. Nah, suatu hari istri Potifar mulai mempunyai pikiran yang jahat. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 39, di situ membicarakan bagaimana Yusuf bekerja di rumah Potifar dan bagaimana istri Potifar memperlakukan Yusuf. Istri Potifar sangat sayang dengan Yusuf dan berharap bahwa Yusuf mau bersama-sama dengan istri Potifar dan bisa menjalin hubungan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tahu bahwa istri Potifar itu sangat baik sama dia. Tetapi Yusuf tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh istri Potifar. Sampai suatu hari istri Potifar mulai membujuk-bujuk Yusuf untuk berhubungan dengan istri Potifar ini. Tapi Yusuf tidak mau. Yusuf tahu bahwa istri Potifar sudah punya suami. Dia statusnya sebagai istri, ada suami. Jadi dia tidak mau menyimpang, ya. Dia tidak mau melakukan tindakan yang salah. Tetapi karena Yusuf tidak mau melakukan apa yang diminta oleh istri Potifar ini, akhirnya istri Potifar melaporkan kepada suaminya hal-hal yang jelek, hal-hal yang Yusuf tidak lakukan, itu dilaporkan kepada suaminya. Sampai suaminya akhirnya marah dengan Yusuf. Karena suaminya marah, suaminya mulai mengusir Yusuf dari rumah. Dan bahkan Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam Kejadian 39, di ayat-ayat 21, 23 dan seterusnya. Di sana itu menceritakan bagaimana Yusuf itu akhirnya harus masuk ke dalam penjara. Saya akan bacakan buat kita. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, kita lihat di sini. Yusuf ketika dia dimasukkan ke dalam penjara pun, Yusuf tidak protes. Yusuf tidak marah-marah.
tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa akhirnya saya harus masuk penjara sekarang? Padahal saya tidak melakukan yang salah. Saudara, ketika orang itu di penjara, ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah itu kesalahan dia sendiri. Karena kesalahan dia sendiri, maka dia masuk penjara. Lalu kemudian kemungkinan yang kedua adalah karena dia difitnah. Bukan karena perbuatan salah dia. Demikian juga dengan Yusuf. Ketika Yusuf dimasukkan ke penjara, bukan karena kesalahannya, melainkan karena Yusuf difitnah. Difitnah oleh istri Potifar. Dia tidak melakukan kesalahan, akhirnya dia harus dipenjara. Saudara, kalau kita melihat lagi di dalam Perjanjian Baru, ada kisah tentang Paulus. Ketika Paulus melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup Paulus sungguh-sungguh melayani Tuhan, di situ Paulus juga pernah dipenjara. Dan bukan karena kesalahan Paulus dipenjara, karena Paulus juga difitnah. Karena Paulus memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Di situ Paulus masuk dalam penjara. Nah, kembali kita kepada Yusuf. Yusuf saat itu juga statusnya tidak salah. Dia difitnah, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Kita melihat di sini, Yusuf menerima kenyataan pahit kembali bahwa dia masuk penjara. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf di dalam penjara? Di dalam penjara, Yusuf tetap bekerja dengan baik. Bahkan tadi kalau kita baca, kepala penjara di sana juga mempercayakan tugas kepada Yusuf. Supaya Yusuf bisa bekerja di dalam penjara dengan baik. Kita lihat di sini. Yusuf tetap dipercaya oleh Tuhan untuk bisa melayani di sana. Tetap bisa bekerja di dalam penjara pun. Ya zaman dulu penjara itu pada waktu itu ya, orang-orang yang di penjara itu disuruh kerja. Dan di saat bekerja, Yusuf menunjukkan integritas yang baik. Sehingga kepala penjara juga senang. Akhirnya dia dipercayakan tugas-tugas lebih lagi di dalam penjara. Kita melihat di sini Yusuf itu luar biasa. Di dalam penjara pun dia tidak protes. Dia tidak marah-marah. Dia tidak ngomel-ngomel. Dia menerima semuanya dengan senang hati. Dia hanya berharap suatu hari Tuhan bisa keluarkan dia dari penjara itu. Entah bagaimana caranya Tuhan bekerja. Saudara, setelah melakukan pekerjaan yang begitu baik di penjara, sampai suatu hari Tuhan mempertemukan Yusuf dengan juru minuman raja dan juru roti. Juru minum istana dan juru roti. Yusuf diberi kepandaian oleh Tuhan untuk bisa menafsirkan mimpi. Nah, pada waktu itu juru roti dan juru minuman ini bermimpi. Kemudian mereka bertanya kepada Yusuf, "Apa arti mimpiku ini? Aku bermimpi seperti ini." Saya tidak menjelaskan mimpinya. Tapi di sini kita mau melihat bahwa Tuhan memakai Yusuf mengartikan mimpi daripada juru minuman dan juru roti. Arti dari mimpi juru roti dan juru minuman ini ternyata setelah diartikan, setelah ditunggu-tunggu, waktunya tiba, betul sekali. Pas dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Yusuf menafsirkan dengan tepat. Juru roti ini kemudian dia keluar dari penjara, tapi dia dihukum mati, dia digantung. Lalu apa yang terjadi dengan juru minuman? Juru minuman ini dikeluarkan dari penjara, kemudian dia diangkat kembali bekerja di istana. Nah, pada waktu juru minum ini mau keluar dari penjara, Yusuf berpesan, "Kamu jangan lupa ya sama saya.
ingat saya supaya saya bisa keluar dari penjara ini. Tapi apa yang terjadi? Apakah juru minuman ini ingat pada Yusuf? Juru minuman ini ternyata melupakan Yusuf. Dia tetap bekerja di luar di istana, sementara Yusuf tetap bekerja di penjara. Yusuf udah nggak diingat lagi. Terkadang kita suka gitu ya, ketika kita ditolong orang, lalu orang itu mungkin bilang, ingat saya ya nanti ya. Oh iya, saya akan ingat. Tapi ketika sudah sukses, dia lupa dengan orang yang pernah menolong dia. Demikian juga ini si juru minuman. Tapi bagi Yusuf, sudahlah, dilupakan gak masalah. Bukan menjadi satu perubahan besar buat Yusuf. Yusuf hanya percaya satu hal, kalau memang Tuhan bekerja di dalam dirinya, pasti suatu hari Tuhan akan tolong dia dan dia akan keluar dari penjara. Akhirnya Yusuf tetap bekerja di dalam penjara itu dengan baik, dengan setia, terus mengasihi Tuhan. Sampai kurang lebih 2 tahun setelah juru minuman ini keluar dari penjara, baru juru minuman ini ingat sama Yusuf. Ketika itu terjadi di mana Raja Firaun bermimpi dan mencari siapa orang bisa menafsirkan mimpi itu. Nah, ketika itulah akhirnya juru minum ini berkata kepada Firaun, ada seorang tahanan yang mampu menafsirkan mimpi. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara, disuruh menafsirkan mimpi daripada Firaun. Ternyata apa yang ditafsirkan oleh oleh Yusuf kepada Firaun tentang mimpi daripada Firaun ini benar-benar terjadi. Di situ Firaun memberikan kepercayaan akhirnya kepada Yusuf. Di dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 40, di sana mengatakan, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara, kita melihat akhirnya Yusuf itu bisa keluar dari penjara. Akhirnya Yusuf itu bisa bebas dari hukuman. Dan diberi kepercayaan luar biasa untuk menguasai bagian perbendaharaan makanan di Mesir. Saudara, dari perjalanan kisah Yusuf ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Di antaranya, ketika Yusuf bekerja, dia bekerja dengan hati yang penuh sukacita. Yusuf juga tidak pernah menyerahkan orang lain ketika ada terjadi sesuatu di dalam pekerjaan yang dia lakukan. Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Yusuf tidak ada rasa iri hati dengan siapapun, dengan saudaranya atau dengan istri Potifar atau dengan orang-orang yang ada di sekitar penjara. Dia tidak pernah ada iri hati. Walaupun saudaranya begitu jahat sama dia, tapi dia tidak pernah ada rasa iri hati. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Yusuf orang yang sangat berintegritas. Hidupnya penuh dengan kejujuran. Yusuf selalu mengucap syukur untuk segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita di dalam kita bekerja? Setiap ada kesulitan, ada masalah yang terjadi. Apakah kita selalu bersyukur untuk segala masalah yang terjadi? Atau kita menyalahkan Tuhan
untuk apa yang terjadi. Atau sebaliknya kita menyalahkan rekan kerja kita untuk segala masalah yang terjadi. Dimanapun kita bekerja, kita harus belajar seperti Yusuf. Kerjakan pekerjaan itu dengan baik. Dan tidak bersungut-sungut, bahkan kita tidak menyalahkan orang lain ketika pekerjaan kita ada yang tidak beres. Kita tidak boleh iri hati dengan rekan kerja yang ada. Kita harus kerjakan dengan baik semua pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita. Kita melihat di sini Yusuf sungguh selalu mengucap syukur dalam pekerjaannya. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan di atas masalah yang terjadi. Bahkan Yusuf memiliki kejujuran yang luar biasa dalam bekerja. Nah, hal yang seperti ini perlu ada dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita ketika kita bekerja dimanapun, Bapak Ibu bekerja, saudara bekerja, pasti ada masalah. Gesekan itu pasti ada. Tetapi di sini kita melihat apakah kita mampu membawa diri kita untuk terus melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan terus menunjukkan integritas kita tanpa kita menyalahkan Tuhan atas segala peristiwa yang terjadi. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita boleh kembali diingatkan. Marilah kita menjadi orang-orang yang berintegritas di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan yang kita lakukan, dalam pelayanan yang kita lakukan, dalam apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Kita harus tetap menjaga integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami berterima kasih dengan firman-Mu, di mana firman-Mu boleh mengingatkan kami dan berbicara kepada kami, bahwa kami perlu memiliki integritas dalam kami bekerja. Tuhan tolong kami, seringkali kami memakai kekuatan kami Tuhan, kami memakai pikiran kami sendiri, kami memakai perasaan kami, sehingga kami melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tetapi pada malam ini kami boleh diingatkan dengan firman-Mu bagaimana Yusuf menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan, menunjukkan integritas yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, Kau buka hati kami, buka pikiran kami boleh sungguh-sungguh belajar seperti Yusuf, yang mau bersyukur di atas segala apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yang boleh menunjukkan integritas ketika kami boleh bekerja dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.